Halo rekan-rekan semua, apa kabar? Kembali lagi nih sama Riang Film. Oke, kali ini saya akan menceritakan sedikit alur cerita film yang berjudul Undisputed. Film ini dibintangi oleh dua aktor ternama, yaitu Wesley Snipes dan juga Ving Rhames. Sekedar informasi, film ini memiliki rating 6,2 di IMDb. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Di awal cerita, kita akan diperlihatkan sebuah pertarungan tinju di dalam sebuah lapas, di mana pertarungan tinju ini rutin diadakan setiap 6 bulan sekali, dan orang yang berhasil membuat lapas ini menjadi ring tinju adalah seorang kakek bernama Mandy. Sekedar informasi, Mandy mendekam di penjara akibat kasus penyelewengan pajak yang ia lakukan. Oke, dan partai final pertarungan tinju ini berlangsung antara Sen dan juga juara bertahan yang sudah 67 kali bertanding tanpa pernah kalah, yaitu Monroy. Pertarungan yang diprediksi sangat ketat ini ternyata tidak berjalan sesuai dengan prediksi. Sen yang memiliki tubuh sangat besar ternyata tidak mampu mengimbangi kelincahan dan kecepatan dari Monroy. Hanya membutuhkan satu ronde, Monroy lalu dapat menjatuhkan Sen dan menang TKO. Kemenangan ini tentu membuat Monroy lagi-lagi tidak terkalahkan di dalam lapas itu. Dan sebelum acara ditutup, ada pengumuman bahwa akan ada juara tinju kelas berat yang akan dipindahkan ke lapas itu. Dan orang itu adalah George Iceman Chamber. Iceman dipindahkan dari penjaranya yang lama karena sikap arogannya dan diharapkan dapat merubah perilakunya di penjara kelas kakap ini. Karena menjadi orang terkenal, Iceman dipindahkan menggunakan helikopter. Dan di dalam perjalanan, dia sempat flashback tentang pertandingan tinju yang terakhirnya, di mana dia mengalahkan seorang petinju asal Brasil dan memperpanjang rekor kemenangannya tanpa kalah. Setelah pertandingan itu, sebenarnya dia sudah memiliki jadwal melawan petinju yang bernama Mantle, yang juga merupakan juara dunia tinju kelas WBA. Bahkan dalam konferensi persnya, Iceman bahkan tidak ragu mengatakan bahwa dia akan mengalahkan Mantle. Namun apa daya, semua rencana itu batal karena ada seorang wanita yang mengaku bahwa Iceman telah memperkosanya. Singkat cerita, Iceman pun tiba di lapas dan langsung diwawancarai oleh kepala lapas yang bernama Warden. Di sini, Warden memperingatkan Iceman bahwa lapas ini merupakan lapas yang memiliki narapidana tingkat tinggi dengan kejahatan sangat serius, sehingga diharapkan Iceman tidak membuat onar di lapas ini. Setelah itu, Iceman pun ditempatkan di sebuah sel, dan di dalam sel itu terdapat seorang napi yang bernama Mingo. Dengan arogansinya, Iceman pun langsung membuat peraturan serta memperingatkan Mingo untuk jangan sekali-sekali mengajak bicara kalau bukan dia yang memulai. Kemudian Mandy pun datang mengunjungi selnya Iceman dan mengejek-ngejek gaya bertarungnya dia yang hanya mengandalkan kekuatan. Dan tentu saja tujuannya Mandy membuat Iceman mau bertanding melawan Monroy. Iceman pun merasa tertantang dan tidak suka kalau ada orang yang lebih hebat dari dirinya. Kemudian Mingo pun memberitahukan Iceman kalau juara bertahan di dalam lapas ini adalah Monroy. Singkat cerita, saat makan siang, Iceman meminta Mingo untuk menunjukkan mana yang bernama Monroy. Lalu Iceman pun mendatangi Monroy. Di situ terjadi perbincangan antara Iceman dan Monroy. Di perbincangan itu, Iceman memberi selamat kepada Monroy karena menjadi juara bertahan di situ. Lalu tiba-tiba saja Iceman menampar Monroy. Setelah itu, Iceman pun dibawa ke Warden dan diberi teguran atas aksinya itu. Namun, Iceman malah mengancam Warden jika saja berita buruk tentangnya sampai keluar. Dan akhirnya, yang menerima imbas dari insiden itu adalah Monroy. Di mana untuk menghindari lagi konflik semacam tadi,
Akhirnya Monroe dipindahkan ke penjara lain. Dan sementara menunggu proses pemindahannya, maka Monroe akan ditempatkan di ruangan tunggal, di mana sel itu tidak memiliki pintu dan hanya memiliki lubang untuk menaruh makanan dan juga berkomunikasi. Setelah di dalam ruangan itu, dia berbincang dengan Early yang akan mengurusi kepindahannya itu. Di situ Early menanyakan kepada Monroe apakah dia takut kalah dari Iceman. Lalu Monroe menjawab, sebagai seorang petarung, tidak ada yang saya takuti. Di tempat lain, Iceman sedang melakukan rapat dengan pengacaranya, di mana pengacaranya memberitahu bahwa perempuan yang melaporkannya itu meminta ganti rugi sebesar 75 juta US dollar. Dan juga diperkirakan Iceman memiliki utang sebesar 7 juta US dollar kepada pemerintah terkait penyelewengan pajaknya. Dan setelah melakukan audit, ternyata keuangan Iceman sedang kritis. Satu-satunya solusi adalah Iceman harus keluar dari penjara dan kembali bertarung di atas ring. Setelah itu, Iceman lagi-lagi membuat ulah. Hanya karena tidak mau bergaul dan menerima bantuan dari napi lain, dia langsung memukuli mereka. Kali ini Iceman tidak bisa lolos dari sanksi. Dia akan dipisahkan dari napi lain dan dibatasi gerak-geriknya. Singkat cerita, Mandy yang sudah tidak sabar menyaksikan pertandingan antara Monroe dan Iceman mulai menyiapkan pertarungannya. Namun di sisi lain, dia mendapat kendala dari Warden yang tidak mengizinkannya. Kemudian, Mandy menyuruh anak buahnya di luar penjara untuk menggunakan pengaruhnya agar si Warden mendapat libur panjang. Mau nggak mau, si Warden pun menjalani libur panjang dan memberikan tanggung jawab kepada anak buahnya yang mendukung pertarungan itu. Oke, hal pertama yang mereka lakukan adalah mengeluarkan Monroe dari kurungan tunggalnya itu dan membatalkan proses pemindahannya ke lapas lain. Kemudian di sini kita akan diperlihatkan Mandy dan Monroe yang sedang melakukan kesepakatan terkait pertarungannya itu. Diketahui bahwa Mandy akan mempertaruhkan banyak uang atas pertarungan ini kepada para penjudi lain di luar sana. Dan Mandy juga yang akan menanggung segala risikonya. Jika Monroe bersedia untuk bertanding, maka Mandy akan memberikan uang sebesar 4 juta US dollar. Namun, Monroe yang memiliki sanak saudara di luar sana meminta 40% dari hasil pertarungan ini, atau 25 juta US dollar. Akhirnya, Mandy pun menyetujuinya demi bisa menyaksikan pertarungan ini. Setelah itu, Mandy juga meminta Iceman untuk bertarung dengan Monroe, dan Iceman pun langsung menyetujuinya, dengan syarat setelah itu dia bisa dikeluarkan dari penjara. Mandy pun menyanggupinya, dan akan mengatur itu semua dengan orang-orang yang berada di Departemen Hukum dan HAM. Akhirnya, tanggal pertarungan pun sudah ditetapkan. Monroe dan Iceman memiliki 47 hari untuk mempersiapkan diri. Setiap hari, mereka selalu berlatih dengan keras. Di sisi lain, dengan egoisnya, Mandy membuat peraturan sendiri atas pertarungan itu, yaitu pertarungan akan dilakukan dengan tangan kosong, tidak ada wasit, dan tidak ada batasan ruangan. Tapi, manajer Iceman keberatan atas pertarungan yang dilakukan dengan tangan kosong, karena akan lebih terasa pukulannya apabila menggunakan sarung tinju. Mandy yang menganggap hal itu ada benarnya, akhirnya merubah pertarungan itu dengan menggunakan sarung tinju. Beberapa hari sebelum pertarungan, sempat terjadi insiden antara Iceman dan geng napi yang pernah ia pukul. Namun imbas dari insiden itu, membuat kepala lapas mengakhiri lebih cepat liburannya dan kembali ke lapas, dan langsung membatalkan pertarungan antara Iceman dan Monroe. Mengetahui hal itu, Mandy langsung marah dan meminta asistennya itu untuk mengatur pertemuan dengan Warden. Dalam pertemuan itu, Warden memperingatkan Mandy kalau dia tidak akan merubah keputusannya itu. Kemudian, Mandy memberi dua pilihan kepada Warden. Yang pertama, dia bisa memilih untuk dibunuh, atau yang kedua, memilih untuk mendapatkan banyak uang. Warden yang mengetahui Mandy bisa melakukannya langsung saja memilih melanjutkan liburannya dan pertarungan pun bisa dilanjutkan. Di tempat lain ada dua orang bandar judi yang datang ke lapas itu, lalu bertemu dengan asisten Mandy. Di situ mereka meminta agar pertarungan itu dimenangkan oleh Iceman. Namun Mandy lebih memilih pertandingan itu berjalan dengan adil adanya.
dan meminta untuk kedua orang itu berbicara sendiri dengan Iceman. Di sisi lain, ketua geng yang terlibat insiden dengan Iceman tadi mendatangi Monroe untuk menawarkan bantuan agar melemahkan Iceman dengan cara mencampurkan obat pelemah untuk Iceman sehingga tubuhnya akan lemah saat bertanding. Namun tentu saja Monroe menolak tawaran tersebut dan mengancam mereka jika berani melakukan hal tersebut. Dan akhirnya hari pertandingan pun tiba. Semua napi berkumpul untuk menyaksikan pertarungan itu. Monroe dan Iceman juga melakukan pemanasan di ruangan masing-masing. Dan semua bandar judi juga telah datang. Dan kedua petarung pun memasuki area pertandingan. Kemudian pertarungan pun dimulai. They move to the center of the ring. The one underdog going up against the Iceman, a great champion. Monroe swings into the Iceman, hits him with a hard right to left to Monroe. Hey. That's right, and a left to the stomach. Another left. Dan pertarungan pun selesai dan dimenangkan oleh Monroe yang meneruskan kedikdayaannya di dalam lapas itu. Dan kekalahan itu membuat Iceman mendapat kekalahan pertama dalam karirnya. Mandy pun sangat puas telah menghadirkan pertarungan ini. Pertarungan antara kedua juara sejati dan hanya satu yang akan menang. 3 minggu setelah pertarungan itu, Mandy harus menghadap ke ajalnya. Sebelumnya, dia sudah menempati janji yang memberikan hadiah kemenangan 40% untuk Monroe dan juga mengeluarkan Iceman dari penjara itu. Dan beberapa bulan kemudian, Iceman pun sudah kembali ke ring tinju dan merebut kembali juara dunianya. Namun saat ditanya soal kekalahannya atas Monroe, Iceman mengatakan bahwa dia tidak akan pernah mengakui kekalahan atas Monroe dan hanya akan menjadi cerita di dalam lapas. Sedangkan bagi warga lapas, juara sejati dan tak akan tergantikan hanyalah Monroe. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, itulah sedikit alur cerita film Undisputed. Gimana menurut kalian tentang film itu? Tinggalkan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, share, and subscribe. Dan sampai jumpa.